semuanya. Hari ini kami akan membahas tentang konsep pendapatan dan diskriminasi serta ketimpangan dan kemiskinan. Saya Evangeline Fortuna Victoria dari Prodi Manajemen. Saya Manuel Kurniawan dari Manajemen. Saya Wilbert Giovanno Wilisando Aryono dari Manajemen. Materi yang akan kita bahas hari ini yang pertama adalah penentu upah keseimbangan. Yang kedua, diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Yang ketiga, ketimpangan pendapatan. Dan yang terakhir adalah kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Upah keseimbangan. Definisinya, keseimbangan upah berhubungan langsung dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Tingkat upah equilibrium adalah titik di mana tenaga kerja kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran tenaga kerja. Nah, jadi ini kurvanya. Penentu upah keseimbangan. Keseimbangan upah dan lapangan kerja saling terkait secara langsung. Keseimbangan upah dalam perekonomian persaingan sempurna adalah titik di mana tenaga kerja kurva permintaan memotong kurva penawaran tenaga kerja. Berapa upah keseimbangan dan kuantitas tenaga kerja? Keseimbangan upah berhubungan langsung dengan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Tingkat upah equilibrium adalah titik di mana tenaga kerja kurva permintaan berpotongan dengan kurva penawaran tenaga kerja. Diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Diskriminasi dalam pasar tenaga kerja terjadi bila seorang pekerja atau sekelompok pekerja mendapat bayaran lebih rendah dibandingkan pekerja lain karena melakukan pekerjaan yang sama. Alasan terjadinya diskriminasi dalam pasar tenaga kerja yaitu pekerja di pasar tenaga kerja didiskriminasi karena berbagai alasan, seperti gender, ras, atau agama. Ciri-ciri diskriminasi dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama adalah kesenjangan upah. Kesenjangan upah yang terus-menerus terjadi antara kelompok sosial berbeda yang melakukan pekerjaan yang sama, menunjukkan adanya diskriminasi. Kesenjangan upah ini seringkali berdampak tidak proporsional terhadap perempuan, etnis atau ras minoritas, dan individu pada usia tertentu. Yang kedua adalah segregasi pekerjaan. Hal ini terjadi ketika kelompok demografi tertentu terwakili secara tidak proporsional dalam industri atau jenis pekerjaan tertentu. Jika keterwakilan suatu kelompok secara sistematis lebih rendah di sektor-sektor dengan gaji yang lebih tinggi, hal ini bisa menjadi tanda diskriminasi. Yang ketiga adalah perbedaan dalam penempatan kerja. Jika individu dari kelompok tertentu, kecil kemungkinannya menerima tawaran pekerjaan atau ditempatkan secara tidak proporsional pada peran yang kurang diinginkan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya diskriminasi. Praktik perekrutan yang diskriminatif seringkali membatasi peluang yang tersedia bagi individu-individu tersebut. Yang keempat adalah preferensi pengusaha. Jika terdapat bukti statistik bahwa pemberi kerja lebih memilih kelompok demografi tertentu dibandingkan kelompok demografi lainnya, padahal kualifikasi dan keterampilannya sama, hal ini dapat menandakan adanya diskriminasi. Ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan, pengertian ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapat yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapat yang mencolok dalam masyarakat. Akibat yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Selanjutnya ada faktor ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan setidaknya didorong oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu inflasi, pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Tingkat pengangguran yang ada pada suatu wilayah dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan. Selanjutnya ada dampak dari ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan akan menurunkan daya beli masyarakat atas output barang atau jasa. Daya beli masyarakat yang rendah akan menghambat aktivitas ekonomi dalam menghasilkan output. Peningkatan output yang terhambat akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan mengalami penghambatan. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan mengurangi kemiskinan. Kebijakan untuk mengurangi kemiskinan melibatkan berbagai pendekatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara umum.
Contoh kebijakannya yaitu program bantuan sosial, pemberian bantuan keuangan langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu, seperti program tunai langsung, subsidi makanan, atau program kesehatan gratis. Lalu ada pendidikan yang terjangkau, yaitu menyediakan akses pendidikan yang terjangkau atau bahkan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan akses air bersih yang dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat miskin serta membuka peluang ekonomi di daerah terpencil. Selanjutnya ada kebijakan pemasyarakat ekonomi, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti memberikan akses ke kredit mikro bagi pengusaha kecil, mengurangi birokrasi untuk usaha kecil, dan kebijakan untuk memperluas lapangan kerja. Selanjutnya ada perlindungan sosial, sistem jaminan sosial yang melindungi masyarakat dari risiko-risiko ekonomi yang tidak terduga, seperti program asuransi kesehatan, jaminan sosial untuk lansia, dan perlindungan bagi pengangguran. Selanjutnya ada pengentasan kelaparan, program-program untuk mengatasi kelaparan dengan memberi akses ke makanan yang cukup, baik melalui distribusi bahan makanan atau program ketahanan. Berikut adalah sumber yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.